Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika. Bagian yang pertama yaitu barisan aritmatika. Untuk lebih memahami tentang pengertian barisan aritmatika, maka perhatikan contoh berikut ini, yaitu Pak Ahmad setiap bulan memberikan uang saku kepada kelima orang anaknya, mulai dari anak yang termuda sampai dengan anak yang tertua, masing-masing sebesar 1.250.000. Kemudian anak yang keempat mendapat 1.500.000. Kemudian anak yang ketiga mendapat 1.750.000. Dan anak yang kedua yaitu mendapat 2 juta, dan anak yang tertua yaitu anak yang pertama dia mendapat 2.250.000. Jika uang saku dari kelima anak tersebut dinyatakan ke dalam bentuk barisan bilangan, maka akan diperoleh seperti ini. Jadi ini tentunya uang saku dari anak yang termuda ya, dan seterusnya. Pada barisan bilangan di atas terlihat bahwa selisih uang saku dari kedua anak yang umurnya berdekatan itu selalu tetap, yaitu selisih uang saku dari anak yang keempat dengan anak yang kelima, selisih uang sakunya akan sama dengan selisih uang saku dari anak yang ketiga dengan anak yang kedua. Demikian juga akan sama selisih uang saku dari anak yang kedua dengan anak yang ketiga, dan seterusnya demikian. Tentu selisihnya di sini yaitu sama dengan 250.000. Oke ya, saya kira jelas. Berikutnya, barisan bilangan yang seperti di atas itu disebut dengan barisan aritmatika. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu tetap atau konstan. Dan bilangan konstan itu atau bilangan tetap itu disebut dengan beda, dan disingkat dengan huruf B. Oke ya. Nah, secara umum maka dapat dikatakan jika UN itu adalah suku ke N dari barisan aritmatika, maka akan diperoleh suku ke N dikurangi dengan suku sebelumnya, yaitu suku ke N kurang 1, itu sama dengan beda. Nah, berdasarkan definisi ini tadi, pengertiannya ini. Saya kira jelas ya. Kemudian ini suku ke N kurang 1, dia pindah ke ruas kanan, maka akan diperoleh suku ke N sama dengan suku ke N kurang 1 ditambah beda. Jika suku pertamanya itu adalah A, maka akan diperoleh suku kedua tentu akan sama dengan, jadi ini N-nya kita ganti 2, maka yang di ruas kanan U ini 2 dikurang 1 akan menjadi U1. Dengan demikian, maka suku kedua sama dengan suku pertama yaitu U1 ditambah dengan beda, di mana U1-nya tidak lain adalah A, sehingga suku kedua sama dengan A ditambah B. Saya kira jelas. Selanjutnya, suku ketiga berarti N-nya diganti 3. Maka yang di ruas kanan ini diganti 3 kurang 1. Sehingga suku ketiga sama dengan suku kedua ditambah B. Suku kedua telah diperoleh tadi, yaitu A ditambah B berarti ini. Sehingga suku ketiga sama dengan A ditambah B ditambah B lagi, maka hasilnya adalah A ditambah dengan 2B. Saya kira jelas ya. Nah, kita lihat polanya di sini. Jika U2, maka hasilnya adalah A ditambah 1B. Jika U3, maka hasilnya adalah A ditambah 2B. Tentu jika suku keempat, maka hasilnya adalah A ditambah 3B. Demikian seterusnya, sehingga untuk UN yaitu suku ke N, maka hasilnya adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Ya, jadi selisih 1. Kalau 3 menjadi 2. Jadi kalau 4 menjadi 3. Maka kalau N menjadi di sini N kurang 1 kali B. Oke, saya kira jelas.
Kita lanjut ke contoh yang pertama. Tentukan suku ke-50 dari barisan aritmetika 3, 8, 13, dan 18. Dari sini diketahui bahwa suku pertamanya itu adalah 3, bedanya diperoleh dari suku kedua dikurangi dengan suku pertama, boleh juga suku ketiga dikurangi dengan suku kedua. Tentu hasilnya di sini yaitu 8 dikurang 3, hasilnya adalah 5. Karena yang ditanya suku ke-50 berarti N-nya adalah 50. Rumus suku ke N adalah A ditambah N kurang 1 kali beda. Tinggal substitusi A ini diganti 3, lalu B-nya kita ganti dengan 5, dan N-nya kita ganti 50. Maka akan diperoleh U50 sama dengan 3 ditambah 50 kurang 1 kali 5. Sehingga hasilnya adalah 3 ditambah 49 dikali 5, maka hasilnya adalah 248. Dengan demikian suku ke-50 dari barisan tersebut adalah 248. Oke ya, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh yang kedua. Tentukan banyaknya suku dari barisan aritmetika. Nah, ini dia. 5, 3, 1 dan seterusnya sampai suku yang terakhir min 73. Kita lihat penyelesaian. Sebagai A adalah 5, sebagai B tentunya suku kedua dikurangi suku pertama, bisa juga suku ketiga dikurangi suku kedua. Yaitu hasilnya adalah 3 dikurang 5, jawabannya adalah min 2. Suku ke N atau suku terakhir min 73. Rumus suku ke N yaitu A ditambah N kurang 1 kali beda. Tinggal ganti A-nya ini dengan 5, B-nya kita ganti dengan min 2, lalu suku ke N-nya kita ganti dengan min 73. Akan diperoleh seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal ini dikali masuk dulu, maka akan diperoleh N dikali min 2 adalah min 2N, min 1 dikali min 2 berarti positif 2. Oke ya, kita lanjut. 5 ditambah dengan 2 berarti 7 dikurang 2N. Selanjutnya min 2N ini pindah ke ruas kiri dan min 73 pindah ke ruas kanan. Akan diperoleh 2N sama dengan 7 ditambah 73. Sehingga 2N sama dengan 80, maka N-nya sama dengan 80 dibagi 2, maka hasilnya adalah 40. Jadi banyaknya suku ini tentu adalah 40. Oke, saya kira jelas. Kita lanjut contoh yang ketiga. Suku ke-20 dan ke-25 suatu barisan aritmetika berturut-turut 81 dan 101. Tentukan suku ke-51. Suku ke-20 sama dengan 81 dan suku ke-25 sama dengan 101. Rumus suku ke N yaitu A ditambah N kurang 1 kali beda. Tinggal ganti di sini 20, maka akan diperoleh A ditambah 20 kurang 1 kali beda. Nah, ini dia. Hasilnya adalah A ditambah 19B sama dengan 81. Karena U20 hasilnya 81. Demikian juga kalau suku ke-25 tentu N-nya diganti 25, maka akan diperoleh A ditambah 24B sama dengan 101. Dari kedua persamaan yaitu dari 1 dan 2, kita gunakan eliminasi dan substitusi, maka akan diperoleh, nah ini dia, A dikurang A itu akan habis, 19B dikurang 24B hasilnya min 5B. Kemudian 81 dikurangi 101, maka hasilnya min 20. Sehingga min 5B sama dengan min 20, maka B-nya adalah 4. Oke ya, saya kira jelas. Selanjutnya nilai B sama dengan 4 ini bisa disubstitusi ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Kita tinggal pilih salah satunya. Nah, di sini B disubstitusi ke persamaan 1. Berarti B-nya ini kita ganti dengan 4. Maka akan diperoleh A ditambah 19 kali 4 sama dengan 81. Yaitu A ditambah 76 sama dengan 81. Maka A-nya adalah 5. Saya kira jelas. Dengan demikian kita akan memperoleh suku ke-51, yaitu
Rumusnya tadi, ini kita ganti. Ini diganti 51, berarti A ditambah 51 kurang 1 kali B. Selanjutnya A-nya kita ganti dengan 5, B-nya kita ganti dengan 4, akan diperoleh seperti ini. Sehingga suku ke-51 itu nilainya adalah 205. Saya kira jelas ya. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Suatu barisan aritmatika diketahui bedanya itu 7 dan suku keempat 25. Carilah rumus suku ke N dan tentukan nilai suku ke-24. Beda 7, suku ke-4 25, dan rumus suku ke N adalah A ditambah N kurang 1 kali beda. Jadi suku keempat, rumusnya adalah A ditambah 4 dikurang 1 kali B, bedanya 7. Suku keempatnya ini kita ganti dengan 25. Ini dia. Kemudian 25 sama dengan A ditambah 4 dikurang 1 itu 3, 3 kali 7 21. Maka dengan demikian nilai A itu adalah 4. Saya kira jelas ya. Selanjutnya, rumus suku ke N adalah, ini tadi rumusnya, tinggal ganti A-nya ini 4, lalu B-nya kita ganti dengan 7. Maka akan diperoleh UN sama dengan 4 ditambah N kurang 1 kali 7. Jadi tinggal ini dikali ya. Jadi 7 kali N, 7 kali min 1, maka akan diperoleh ini. Sehingga suku ke N-nya adalah 7N dikurang 3. Kalau ditanya suku ke-24, maka tinggal ganti N-nya ini dengan 24. Maka suku ke-24 itu sama dengan 7 kali 24 dikurangi 3. Tentu hasilnya adalah 165. Inilah nilai suku ke-4. Oke. Kita lanjut ke contoh yang kelima. Sebuah pabrik memproduksi barang jenis A pada tahun pertama sebanyak atau sebesar 1.960 unit. Tiap tahun produksinya turun sebesar 120 unit. Tentukan banyak produksi barang jenis A pada tahun ke-16. Jadi yang ditanyakan adalah tahun ke-16. Suku pertamanya 1.960. Karena di sini produksinya turun, berarti bedanya itu minus, yaitu minus 120. Yang ditanya pada tahun ke-16 berarti N-nya adalah 16. Rumus suku ke N seperti biasa, yaitu N sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Tinggal ganti A-nya dan ganti juga B-nya, kemudian N-nya juga kita ganti. Maka akan diperoleh 1.960 ditambah 16 kurang 1 dikali min 120. Ini dia, maka hasilnya akan diperoleh suku ke-16 atau tahun ke-16 itu diperoleh 1.960 dikurangi 1.800. Hasilnya adalah 160. Sehingga dengan demikian banyak produksi jenis barang A, barang jenis A yang diproduksi pada tahun ke-16 adalah 160 unit. Oke, kita lanjut ke contoh yang ke-6. Pada tahun 2019, populasi sapi di kota A sebanyak 1.600 ekor. Sedangkan di kota B 500 ekor. Setiap bulan terjadi peningkatan pertumbuhan 25 ekor di kota A, sedangkan di kota B 10 ekor. Pada saat populasi di kota A 3 kali populasi sapi di kota B, berapakah populasi di kota A? Jadi artinya ini, kapankah terjadi itu populasi sapi di kota A itu sama dengan 3 kali populasi sapi di kota B? Kapan itu terjadi? Jadi kita harus mencari N-nya dulu. Oke ya, kita lihat penyelesaiannya. Kota A dulu, suku pertamanya 1.600. Dengan beda 25 karena terjadi peningkatan 25 ekor. Maka suku ke N adalah A ditambah N kurang 1 kali beda. Tinggal ganti A-nya dengan 1.600, B-nya kita ganti 25, maka akan diperoleh suku ke N-nya adalah 25N ditambah 1.575. Selanjutnya, di kota B. Suku pertamanya 500, bedanya adalah 10, maka suku ke N-nya adalah A ditambah N kurang 1 kali beda. Tinggal ganti A-nya dengan 500, B-nya kita ganti 10, maka akan diperoleh 500 ditambah N kurang 1 kali 10. Saya kira jelas. Kemudian N kurang 1
N kurang 1 lalu dikalikan dengan 10. Maka akan diperoleh 500 ditambah 10N dikurang 10. Maka suku ke N di kota B adalah 10N ditambah 490. Nah ini dipersamakan untuk menentukan kapan itu terjadi, bahwa populasi di kota A sama dengan 3 kali populasi di kota B. Jadi dipersamakan antara AN sama dengan 3 kali populasi sapi di kota B. Berarti AN sama dengan 3BN. AN-nya tentu 25N ditambah 1575. 1575 sama dengan 3 kali populasi di kota B, yaitu 10N ditambah 490. Tinggal ini dikali masuk, akan diperoleh 30N ditambah 1470. Kita satukan, kita kelompokan, yang ada N-nya pindah ke ruas kanan, dan di ruas kanan yang tidak ada N-nya pindah ke ruas kiri, dikelompokkan. Nah ini dia. Sehingga 1575 dikurangi 1470 sama dengan 30N dikurangi dengan 25N. Maka diperoleh 105 sama dengan 5N, berarti N-nya adalah 21. Jadi dengan demikian, pada bulan ke-21 ada hubungan bahwa populasi di kota A itu banyaknya sama dengan 3 kali populasi di kota B. Nah, untuk menentukan banyaknya populasi di kota A pada saat ini, yaitu pada saat bulan ke-21, ya tinggal ganti di sini. N-nya ini kita ganti dengan 21. Sehingga akan diperoleh populasi di kota A pada bulan ke-21 adalah 25 dikali 21 ditambah 1575, hasilnya adalah 2100 ekor sapi. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu latihan soal. Nah, ini ada beberapa soal. Jika kalian masih belum memahami, maka bisa kalian buka contoh-contoh yang berada di slide sebelumnya. Oke ya, saya kira pertemuan kali ini saya kira akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.